Hai Sobat Flix, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Kali ini kita lanjutin lagi nih belajar tanam anggur dalam pot yang keempat teman-teman. Nah di tahap 4 ini kita mau bahasnya udah tahap lanjutannya ya. Kemarin kan kita udah bahas masalah pot, media, bibit, pilihan bibit, kemudian cara rawat dan pemupukan. Kali ini adalah kita bagaimana caranya mulai masuk ke jalur rambat atau mulai masuk di pembelahan apa ya namanya, pembagian tajur atau tajuk. Jadi gini, kemarin kan udah dibahas tuh, teman-teman masih ingat nggak bagaimana yang namanya apa namanya, cabang sekunder. Ya kan, cabang sekunder nih udah mulai kebentuk. Nah kalau udah mulai kebentuk seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Masih ingat kan? Yaitu kita merawat si cabangnya itu. Kita buang-buangin semua sulur rambat yang mengganggu. Tujuannya adalah agar si tanaman itu fokus pada pertumbuhannya. Nih, seperti ini. Nah yang kita pakai ini, yang satu lagi teman-teman lihat sekarang itu adalah namanya tower double cordon. Yaitu prinsipnya sama, masih double cordon, tapi dia menggunakannya sistem naik ke atas. Nah untuk jalur lingkar yang ini udah mulai ada yang bisa kita bentuk untuk kita lingkarkan teman-teman. Kita lihat ini kan ada dua nih, ada cabangan kan. Yang satu ini bisa kita masukkan jalur rambat, yang satu kita naikkan. Nah silahkan pilih yang mana mau dinaikkan, yang mana mau dirambatkan. Untuk kondisi yang seperti ini, yang itu bagus ini adalah yang dirambatkan naik ke atas, yang ini yang dilingkarkan. Tapi karena ini berhubung masih pendek, belum bisa kita arahkan, jadi masih nunggu dulu nih teman-teman. Jangan sekarang kita bentuknya. Yang ini juga sama, ya kan? Ini masih terlalu pendek, belum bisa kita lilitkan. Yuk kita pindah ke tanaman lain. Nah, saya ada satu pohon ini yang lagi masuk ke dalam tahap pembentukan tajuk. Yang mau dipakai di sini adalah metodenya itu teralis double cordon. Seperti apa perlakuannya? Sama seperti yang sebelumnya dibilangin. Untuk daun-daun yang udah tua itu baiknya kita buangin. Seperti ini. Berhubung ini udah terlalu besar, rencananya saya mau biarin untuk kemudian saya gunakan nanti sebagai cuttingan teman-teman. Nah, bisa kelihatan kan? Oke, sama seperti yang sebelumnya, sulur-sulur rambat itu dibuangin. Ini sulur rambat kita buang, ini sulur rambat kita buang, ini juga. Setelah kita buangin seperti ini, kita lihat lagi, pantau. Contoh, ini ada sulur nih, ini ada tunas, ini juga ada tunas. Nah buat teman-teman yang masih bingung antara tunir dengan buds, tunir itu bentuknya segitiga. Kelihatan nggak ya? Nih, tunir itu yang bakal keluar. Nah ini seperti ini nih. Sangat susah ngezoomnya. Tahu kita nanti yang paling kelihatan akan saya tunjukkan tunir. Nah ini, nah yang bentuknya segitiga itu, yang bentuknya agak runcing itu tunir. Nah dari tunir itu nanti akan tumbuh tunas cabang daun, cabang tanaman. Ini seperti ini nih. Nah yang kecilnya ini yang belum tumbuh ini adalah buds, yang ini adalah dari tunir. Ini juga nih.
Ini buds, yang ini dari tunir nih. Ada yang belum tumbuh nggak ya? Sayangnya udah banyak yang pada tumbuh, jadi nggak keburu tunjukin lah. Yang bulat-bulat itu, yang ini itu adalah bud. Itu yang dibilang potensi untuk membawa bunga. Oke. Jadi itu dulu, itu perbandingan antara tunir dengan buds. Kalau yang cabang yang dipakai, banyak orang bilang baiknya pakainya buds. Tapi kalau saya sih lihat mana yang lebih vigor atau yang lebih subur atau lebih gesit. Itu dulu. Oke teman-teman, sebentar saya harus ngecas dulu. Kita akan lanjutin sebentar lagi. Teman-teman bisa lihat nih, ini banyak banget kan tunas-tunas yang tumbuh. Sebenarnya kalau misalnya orang yang suka hobi sambung pucuk, dan itu adalah benar-benar yang master, yang bisa nyambung pucuk dari batang yang masih muda kayak gini, ini udah rezeki banget nih. Giant Grande dengan tunas segitu banyak. Tapi mau nggak mau ini kita harus tetap siangin, karena saya mengejarnya adalah pertumbuhan si tanaman itu sendiri. Pertama yang harus kita buang itu adalah seluruh rambat, kita mesti buang. Seluruh rambat kita buang. Kemudian contoh di sini nih ada satu tunas yang ada di bawah jalur rambat. Ini juga ini akan mengganggu, jadi lebih baik kita buang. Seperti ini. Ini juga sama, ada nih. Ya, buang. Ini juga kita buang. Oke. Bisa kelihatan kan teman-teman? Udah mulai terlihat ya. Untuk yang ini sengaja saya biarkan karena saya mau pakai dia sebagai cuttingan nantinya. Jadi saya mau biarin. Kemudian ini ada satu tunas adanya di sebelum jalur inian. Kita buang. Ini juga masih buang. Oke. Lihat ya. Kemudian ada daun masih di bawah, ini juga baiknya dibuang. Nah, yang ini masih adanya di bawah. Tetap sama perlakuannya, kita buang dulu. Nah, ini juga sama. Sadis ya, tapi begitulah hidup. Oke, lanjut. Di antara ini ada jarak yang terlalu dekat. Mana yang mau kita pakai? Itu mesti kita pertimbangkan. Mana yang mau kita pakai? Melihat dari jarak daun dan jarak dia ke pangkal, ke batang primer, dan bentuk daun, mana yang lebih sehat? Kayaknya ini yang perlu kita pertahankan. Walaupun sebenarnya ini kelihatannya lebih subur, lebih segar. Tapi jarak batang terlalu panjang. Dan ini gue terlalu dekat, jadi ini yang mendingan kita buang. Kita buang yang ini. Oke, kita ini dulu. Seperti yang guru saya bilang sih, Om Jeki bilang, semuanya itu tergantung teman-teman, tergantung kita yang pemilik pohon. Tujuannya mau apa? Mau itu dipakai untuk pembanyakan bibit atau mau dipakai untuk menanam. Kalau kita mau fokusnya ke pertumbuhan tanaman itu dulu, mau nggak mau ya kita terpaksa ngorbanin sesuatu yang kita anggap bernilai. Pembuangan bibit seperti itu memang sayang, tapi mau nggak mau tetap harus kita lakuin dengan tujuan adalah memperbesar si tanaman itu sendiri dulu. Pasti nanti bibitnya akan segera nyusul. Oke teman-teman, ini perlu kita siangin lagi. Nah, ini adanya di luar. Jadi kalau misalnya kita pertahankan, ini juga akan lari ke depan tanamannya. Ini kan gue bisa dipotong. Lihat,
Ini juga terlalu dekat, jadi ini kita buang. Inilah yang saya lakuin untuk perawatan tanaman saya. Nah, ini juga dibuang. Nih. Nah, yang paling kelihatan kan? 1, 2, 3, 4. Ini yang kedepannya juga dibuang. Nah, dengan begini si tanaman ini akan mulai lebih fokus pada tunas-tunas yang kita arahkan itu. Ada tunas-tunas yang kita arahkan ini. Selanjutnya ke sana juga kita perlakukan hal yang sama. Oke teman-teman, itu dulu, ntar kita lanjutkan lagi ya. Nah teman-teman, inilah hasil setelah kita lakukan pruning, pemangkasan. Nah ini untuk pembentukan tajuk-tajuk atau cabang tersier. Jadi ini adalah cabang sekunder, dan ini adalah yang kita akan bentuk sebagai cabang tersier nih teman-teman. Dari cabang-cabang inilah yang nanti akan potensi untuk membawa bunga. Tapi ada beberapa kejadian cabang sekunder pun akan menghasilkan sebuah cabang lagi yang langsung membawa bunga. Itu udah pernah kejadian di sini juga. Oke. Nah, yang hampir terlewat adalah ketika tanaman teman-teman itu udah mempunyai 2 tajuk atau sudah membentuk cabang sekunder seperti ini, teman-teman udah harus memikirkan jalur rambatannya. Kalau di sini saya menggunakan senar pancing untuk berat sampai 50 kilo. Kalau yang ini 50 kilo, tapi yang di atas ini saya pakai yang 120 kilo. Nah, setelah udah seperti ini, kalau kalian teman-teman mau pakainya sistemnya itu adalah teralis, maka untuk yang sebesar ini udah mulai bisa dimasukkan ke jalur rambat teman-teman. Tapi kalau ini saya mau pakainya di metode menara atau tower. Nah, contoh lainnya inilah ini. Begitu dia udah mulai bisa ditekuk, dia mulai dimasukkan di jalur rambat. Jalur rambat yang saya pakai itu adalah saya menggunakan besi penyangga di antara 2 tembok, kemudian saya hubungkan dengan senar nilon pancing. Terus sampai ke ujung sana nilon pancingnya. Ini juga yang saya pakai untuk di tanaman dewasa. Dan ini udah mulai ada bunga. Itu juga ada bunga. Masih banyak bunga-bunga lain, bunga. Itu juga ada bunga. Ini ada buahnya, juga masih ada bunga lagi. Jadi sebenarnya nanam anggur dalam pot itu bisa banget teman-teman. Jangan takut, hanya perlu mencoba dan mempraktekkan sih. Oke, yang ini udah masuk. Jalur rambat juga udah diiniin. Saya pakainya nilon. Saya bikin 3 baris nilon. Nah ini nanti yang paling punya peranan adalah yang di atas. Tapi nilon tuh punya kelemahan, dia mulur. Akhirnya dia seperti turun seperti ini. Kenapa saya pakainya nilon? Itu agar tujuannya nanti ketika suatu saat saya mau pindah tanamannya gampang. Saya tinggal lepas nilonnya. Tanaman itu bisa dipindahkan kemana aja mau. Atau kalau enggak, misalnya ada yang mau beli tanaman ini secara utuh dalam keadaan berbuah, itu bisa juga kita lepas. Bisa langsung tinggal dibawa. Itulah kegunaannya kalau tanam dalam pot dan menggunakan jalur rambat nilon. Lebih enak lagi kalau menggunakan sistem tower atau menara. Itu tinggal bawa aja, nggak perlu dicabut lagi. Oke, itu aja di episode yang keempat ini. Nanti selanjutnya masuk tahap 5, kita akan membahas bagaimana cara merawat cabang-cabang tersier. Oke teman-teman, itu aja kali ini. Sampai jumpa lagi.